Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Saya sangat menyadari hal ini, saya sudah membuat pengaturan. Ye Zong berkata, menganggukkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pentingnya masalah ini? Kalau begitu semuanya baik-baik saja, kata Nili, menganggukkan kepalanya. Benar, masih ada masalah lain. Ye Zong mengingat dan berkata, ketika saya menghadapi kera besar angin salju, seorang ahli misterius melepaskan teknik terlarang untuk menyelamatkan saya. Saya menduga, ahli itu mungkin akan menjadi tuanmu. Tuanku. Nili tertegun sejenak. Dia hampir melupakan masalah ini. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, itu seharusnya menjadi tuanku. Mengapa? Nili tidak siap untuk mengambil kredit untuk masalah ini, jadi tuannya yang tidak ada beruntung. Terima kasih tuanmu untukku. Selanjutnya, saya telah memperoleh roh iblis dari mayat kera besar angin salju. Kera besar angin salju ini telah membuka kebijaksanaannya, sangat berharga sebagai roh iblis. Bantu saya memberikannya kembali ke tuanmu. Ye Zong berkata, mengeluarkan roh iblis kera besar angin salju. Nili tersenyum dan berkata, tuanku sudah memberitahuku bahwa roh iblis kera besar angin salju ini tidak berguna baginya. Dia telah memikirkan apa yang harus dikirim kepada ayah mertuanya sebagai hadiah, jadi anggap kera besar angin salju ini sebagai mahar. Mas kawin. Ye Zong tercengang. Nili dan Ye Ziyun bahkan belum memiliki upacara pertunangan mereka dan dia sudah memberikan mas kawin. Wajahnya menjadi gelap. Nili, ini bukan sesuatu yang kamu pikirkan, kan? Wajah Nili tiba-tiba berubah serius dan dengan sungguh-sungguh berkata, sehari sebagai tuan, ayah seumur hidup. Rasa hormat saya kepada tuan saya adalah sesuatu yang hanya bisa diungkapkan oleh langit dan bumi. Tanpa izin darinya, bagaimana saya bisa berani memberikan sesuatu yang begitu berharga? Ye Zong tercengang oleh ekspresi Nili. Mungkinkah ini benar-benar mahar ahli itu? Haruskah dia menerima ini atau tidak? Jika dia tidak menerimanya, itu berarti dia tidak memberikan wajah apapun kepada ahli tertinggi itu. Jika dia menerimanya, itu sama saja dengan menikahi putrinya. Namun, apakah semua yang diterima Ye Zong kurang? Arai 10.000 binatang iblis, kristal darah dan sekarang, menambahkan roh iblis kera besar angin salju ke dalam panci. Ini hanyalah panah yang tidak memiliki cara untuk kembali. Sangat mudah untuk menerima semua ini, tetapi sulit untuk mengirimnya kembali. Ye Zong hanya merobek diam-diam di dalam hatinya. Jika dia terus menentang pernikahan ini, dia bahkan tidak akan tahu kepada siapa dia harus menunjukkan wajahnya lagi. Begitu dia menyatu dengan kera besar angin salju, Ye Zong mungkin bisa masuk ke ranah peringkat legenda. Dia harus mengakui, godaan semacam ini terlalu besar. Ketika Ye Zong mencapai peringkat legenda, itu tidak akan berbahaya ketika dia menghadapi gerombolan binatang iblis. Terima atau tidak, Ye Zong berjuang dengan keputusan untuk waktu yang lama. Sambil menggertakkan giginya, dia menerimanya. Setelah menerima begitu banyak, menambahkan satu lagi tidak terlalu penting. Nili, saya telah menerima kera besar angin salju ini. Adapun Yuner, selama dia mau, saya tidak akan berkomentar lain. Tapi jika dia tidak mau, Ye Zong terbatuk-batuk. Semua baik-baik saja selama Anda tidak setuju dengan itu. Nili tertawa dan berkata, untuk pihak Ziyun, aku pasti tidak akan membuatnya merasa sedih. Wajah Ye Zong memanas, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan kembali dulu, kata Nili, mengucapkan selamat tinggal. Melihat sosok Nili yang pergi, Ye Zong tersenyum dan duduk bersila dan mulai berintegrasi dengan kera besar angin salju. Meskipun naga bumi sisik hitam milik Ye Zong adalah roh iblis yang membawa jejak darah suku naga, itu masih tidak berarti jika dibandingkan dengan kera besar angin salju. Ada sangat sedikit roh iblis yang kebijaksanaannya terbuka, bahkan jika itu adalah roh iblis peringkat legenda. Selama kebijaksanaan mereka terbuka, mereka dapat dianggap sebagai langkah mendekati peringkat legenda. Pada akhirnya, Ye Zong melepaskan naga bumi sisik hitamnya tanpa ragu-ragu dan memilih untuk berintegrasi dengan kera besar angin salju. Keluarga suci. Semua jenis barang berharga dibuang ke tanah. Setelah kembali ke rumah, Shen Hong menjadi gila dan menghancurkan apapun yang bisa dijangkau. Bahkan setelah bertahun-tahun,
kultivasinya terus berada di bawah Ye Zong. Meskipun keduanya telah mencapai peringkat Black Gold, dia masih bukan lawan Ye Zong. Shen Hong selalu sangat tidak setuju dengan fakta ini. Kali ini, ketika Ye Zong memperoleh roh iblis kera besar angin salju yang berharga, itu membuatnya semakin marah. Setelah Ye Zong menyatu dengan kera besar angin salju, dia bahkan mungkin bisa masuk ke peringkat legenda. Mengapa saya tidak memiliki kehidupan yang baik? Shen Hong sangat marah. Ye Zong, meskipun kita tumbuh bersama, kultivasimu selalu lebih kuat dariku, menekanku dalam segala hal dan bahkan mendapatkan posisi tuan kota. Anda bahkan menikahi wanita paling cantik di kota Glory. Bagaimana saya lebih buruk dari Anda? Satu-satunya alasan mengapa kultivasi saya kalah dari Anda adalah karena Anda adalah keturunan langsung dari keluarga angin salju. Atas dasar apa Anda harus menyimpan semua manfaat untuk diri sendiri? Shen Hong sangat marah, wajahnya menjadi bengkok. Suatu hari yang cerah, aku akan mengambil semua yang kamu miliki. Sama seperti ketika saya meracuni wanita Anda, saya akan mengambil semuanya dari Anda. Tinju Shen Hong retak dari genggamannya yang erat. Setelah waktu yang lama, kemarahan Shen Hong perlahan mereda. Keganasan di matanya juga perlahan menghilang. Selain Ye Zong, Shen Hong paling membenci satu orang lagi dan itu adalah Nili. Sejak kemunculan Nili, keluarga sucinya menarik perhatian keluarga angin salju dan mendarat di posisi saat ini. Itu perlahan ditarik keluar dari kekuatan inti kota Glory. Awalnya, hanya dalam 1 atau 2 tahun lagi, pengaturan keluarga suci akan selesai. Pada saat keluarga angin salju mengambil tindakan, mereka tidak akan bisa bertahan melawan mereka. Tapi sekarang, mereka sedang dipantau dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ye Zong, menurutmu keluarga suciku tidak bisa berbuat apa-apa? Anda terlalu meremehkan keluarga suci saya. Tak lama, saya akan membiarkan Anda mencicipi buah pahit. Shen Hong mendengus dingin, sinar keganasan melintas di matanya. Seorang penjaga buru-buru berlari masuk, berlutut di depan Shen Hong dan berkata, Tuan Patriark, kami baru saja menerima berita bahwa Tuan Kota, Tuan Ye Zong, mengumpulkan semua ahli keluarga dalam waktu 10 hari untuk membahas berbagai metode untuk berurusan dengan gerombolan binatang iblis. Membahas metode untuk menghadapi gerombolan binatang iblis. Shen Hong jatuh jauh ke dalam pikirannya. Gerombolan binatang iblis baru saja berakhir dan dia ingin mengumpulkan para ahli dari semua keluarga adalah sesuatu yang masuk akal, tetapi keluarga suci sekarang dalam keadaan yang mengerikan. Shen Hong khawatir Ye Zong akan membuat beberapa rencana. Dalam situasi seperti ini, jika dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan itu, dia akan menjadi topik di antara para ahli lainnya. Sepertinya perjalanan ini harus dilakukan. Shen Hong berpikir dalam hati pada dirinya sendiri. Namun, beberapa persiapan masih perlu dilakukan. Di dalam kamar Ye Ziyun. Ye Ziyun membantu Xiao Ninger merawat lukanya. Dia mengambil handuk dan dengan hati-hati menyeka tubuhnya. Keduanya diam dan tidak berbicara untuk beberapa waktu. Mereka adalah teman baik ketika mereka masih anak-anak, tetapi secara bertahap menjauhkan satu sama lain saat mereka tumbuh dewasa. Mereka tidak dibawa kembali bersama sampai mereka bertemu Nili. Karena mereka telah dewasa, beberapa hal telah berubah, tetapi beberapa hal tidak. Ninger, kita sudah lama tidak berbicara. Ye Ziyun berkata dengan sedih. Iya, Xiao Ninger menjawab dengan lembut. Pikiran Ye Ziyun kembali ke masa kecil mereka. Pada saat itu, mereka tidak bersalah, meninggalkan tawa mereka di mana-mana di mansion Tuan Kota. Namun, Ninger akhirnya pergi, hanya meninggalkan Ziyun ke tembok kota Glory yang dingin dan tinggi dan kesepian yang tak ada habisnya. Dia masih ingat bahwa pernah ada saat dia mengamuk. Xiao Ninger menangis saat dia pergi dan berkata, Ye Ziyun, aku membencimu. Anda adalah putri penguasa kota dan saya bukan apa-apa. Kamu selalu hidup tinggi, tidak pernah peduli dengan perasaanku. Setelah itu, Xiao Ninger tidak pernah kembali ke mansion Tuan Kota. Ye Ziyun juga sangat menyesal, membenci dirinya sendiri. Dia adalah orang yang mengusir sahabatnya pergi. Ketika dia memasuki institut, Ye Ziyun tidak pergi ke kelas jenius, tetapi ke kelas fighter apprentice, di mana Xiao Ninger berada. Pada saat itu, ketika dia bertemu Xiao Ninger memiliki ekspresi dingin di wajahnya.
Dia mencoba untuk mendekati Xiao Ninger, tetapi dengan dingin terguncang. Kita bukan dari dunia yang sama. Ini adalah jawaban Xiao Ninger padanya. Pada saat itu, Ye Ziyun ingin berteriak keras. Dia berharap bahwa dia bukan putri tuan kota, dia bahkan tidak merasa sedikit pun bahagia menjadi putri tuan kota. Tidak lama kemudian, Ye Ziyun dapat melihat senyum Xiao Ninger sekali lagi. Itu terjadi setiap kali dia menghadapi Nili, senyum lembut dan damai itu. Itu juga pada saat itu, Ye Ziyun menjadi agak penasaran dengan Nili. Bagaimana tepatnya Nili menarik perhatian Xiao Ninger. Kemudian, bahkan di bawah gangguan Nili, Ye Ziyun tidak pernah membenci Nili. Sebaliknya, dia mendapatkan sedikit kesan baik tentang dia. Namun, dia tidak seperti Xiao Ninger, yang mampu mencintai seseorang tanpa pamrih. Jangan khawatir, aku tidak akan merebutnya darimu. Aku tidak akan menjadi seseorang yang tidak senonoh sepanjang hari seperti itu, Nili. Ye Ziyun tersenyum, menatap Xiao Ninger. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Nili, Ninger sangat menyukaimu, jadi kenapa kau masih menggangguku? Ye Ziyun, aku. Mendengar kata-kata Ye Ziyun, Xiao Ninger ingin mengatakan sesuatu. Ye Ziyun tersenyum ringan sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan membahas ini, sekarang. Sambil terus membantu Xiao Ninger menyeka darah dari tubuhnya. Karena lukanya, ada bekas darah di sekujur tubuh Xiao Ninger. Setelah menyeka semuanya, kulit yang halus dan lembut seperti batu giok itu, sekali lagi, menjadi sebening kristal. Pada saat ini, hanya dadanya yang sedikit tertutup. Sosoknya yang melengkung jelas terlihat. Ye Ziyun juga hanya ditutupi oleh lapisan kain tipis. Kulitnya yang halus samar-samar bisa terlihat di bawahnya. Dia duduk di sudut tempat tidur dengan anggun dan elegan, memiliki kecantikan yang berbeda dari Xiao Ninger. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan terkejut dengan kecantikan mereka dan mendesah pada keajaiban keberuntungan. Tepat ketika Ye Ziyun membantu Xiao Ninger menyeka seluruh tubuhnya, pintu di luar berderit dan terbuka. Sesosok melompat ke dalam ruangan, dan sosok itu adalah Nili. Ziyun, Ninger, apa kabar kalian? Tatapan Nili jatuh ke tubuh Ye Ziyun dan Xiao Ninger dan tercengang. Ketika Nili tiba-tiba menerobos masuk, baik Xiao Ninger dan Ye Ziyun tercengang. Mereka tidak pernah berharap Nili menerobos ke sini. Dengan seberapa cepat dia sampai di sana, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berpakaian dengan benar. Nili bergegas ke sini dari tempat Ye Zong dan cemas tentang kondisi Ziyun dan Ninger. Bagaimana dia bisa terlalu memikirkannya sebelum masuk tanpa peringatan? Siapa yang tahu bahwa keduanya tidak berpakaian dengan benar? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.